Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali melalui video virtual dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita tidak terasa telah memasuki pertemuan ke-14. Itu artinya pertemuan kita tinggal 2 pertemuan lagi, pertemuan ini dan pertemuan minggu berikutnya. Dan pada minggu yang lusa yang akan datang itu nanti kita sudah memasuki ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan bersama-sama belajar mengenai hisab awal bulan Komariah dengan sistem epimeris. Untuk pertemuan kali ini ya, kita hanya fokus memperkirakan waktu istima ya, waktu istima dan saat istima. Langkah-langkah perhitungan awal bulan Komariah dengan sistem epimeris. Yang pertama ini adalah memperkirakan waktu istima. Kapan sih waktu istima itu akan terjadi? Kemudian yang kedua, memastikan waktu atau saat istima. Ini hampir sama antara nomor 1 dan nomor 2. Yang ketiga adalah mencari sudut waktu matahari dan waktu matahari saat terbenam. Kemudian menentukan tinggi hilal, dan yang kelima adalah menentukan keadaan hilal. Akan tetapi kita nanti akan fokus ke nomor 1 dan nomor 2. Sebelum lebih jauh dalam materi ini, kita harus mengetahui apa itu istima ya. Apa itu istima? Istima adalah perkumpulan antara bulan, matahari, dan bumi dalam satu garis bujur astronomi, sehingga pada waktu istima bulan itu tidak memiliki cahaya ya, atau ketika matahari, bulan, dan bumi itu berada pada satu garis lurus seperti itu. Nah, cara memperkirakan waktu istima ini dilakukan dengan hisab urfi, yaitu mengkonversi dari penanggalan hijriyah ke penanggalan masehi, seperti yang telah kita pelajari dalam pertemuan minggu lalu. Kemudian konversi dari hijriyah ke masehi tadi dimaksudkan karena awal yang kita cari adalah awal bulan Komariah, yaitu awal Muharram, awal Ramadan, awal Syawal, atau awal Dzulhijjah, atau bulan-bulan hijriah yang lain. Konversi ke masehi ya, itu dilakukan karena apa? Karena data-data epimeris itu berdasarkan atas informasi dari lembaga NASA dengan berpedoman pada kalender masehi. Oleh karena itu kita harus mengkonversi dari kalender hijriah ke kalender masehi. Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama, tentukan akhir bulan dari bulan sebelumnya. Contohnya, untuk menentukan awal Syawal, maka tentukan akhir bulan Ramadan. Jadi konsepnya dari hisab awal bulan Komariah ini adalah menghitung akhir bulan untuk mengetahui awal bulan. Seperti itu. Kalau kita akan mencari awal Syawal, berarti kita harus menghitung akhir bulan Ramadan. Nah, yang kedua adalah hitung tahun tam pada tanggal 29 bulan sebelumnya. Yang ketiga, konversikan dari penanggalan hijriah ke penanggalan masehi. Yang keempat, tentukan hasil konversi tersebut ke dalam hari, bulan, tahun, kalau perlu pasaran Jawa,
sebagai hasil akhir perkiraan waktu istima. Nah, ini contohnya saya membuat contoh menghitung kapan 1 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Ini yang pertama adalah memperkirakan waktu istima. Kita harus mengkonversi dari Hijriah ke Masehi, ya. Karena kita mencarinya adalah mencari awal Ramadan, maka kita harus menghitung akhir Sya'ban. Bulan sebelum Ramadan adalah bulan Sya'ban. 20 Sya'ban, ya, 1441 Hijriah, kalau kita tulis menjadi angka yakni 29 8 1441. Kemudian tahun tamnya atau tahun yang telah dilalui seperti yang kemarin, bahwa tahun tam konsepnya adalah tahun dan bulan harus dikurangi 1 menjadi 1440, 7 bulan 29. Kemudian 1440 ini dibagi 30 sama dengan 40 daur, lebih atau sisanya adalah 0. Karena 0 ini nanti tidak usah dihitung. Maka kemudian 48 daur dikali 10 631, hasilnya adalah 510288. Kemudian 7 bulan ini, ya, 7 bulan ini merupakan bulan Rajab. Berarti jumlah dari Muharram sampai bulan Rajab itu berjumlah 207 hari. Kemudian 29, yakni tetap sama. Mengapa 29? Karena ini merupakan perkiraan akhir bulan. Syariat dilaksanakannya Ru'yatul Hilal itu setiap tanggal 29, perlu diingat, bukan tanggal 30, tapi tanggal 29. Kemudian kalau dijumlahkan ini dari awal sampai 29 ini yakni 510524. Kemudian untuk mencari hari 510524 dibagi 7, hasilnya adalah 72932, sisa 0. 0 ini dihitung dari Jumat. 0 sama dengan 7, 0 atau 7, maka harinya adalah hari Kamis. Kemudian mencari pasaran 510524 dibagi 5, hasilnya adalah 102 104, sisa 4. Maka 4 ini dihitung, kalau dihitung dari legi paing pon wage, yakni pasarannya adalah wage. Kemudian 510524 tadi ditambah selisih Hijriah Masehi dan ditambah koreksi Gregorius 13. Ya, ini hasilnya 737553. 737553 dibagi 1461. Saya kira ini sudah paham semua. Dari mana 1461 ini? Hasilnya adalah 504 siklus lebih atau sisa 1209 hari. 504 dikali 4 yakni 2016. Kemudian 1029 dibagi 365, sisa hasilnya adalah 3 tahun lebih 114 hari, ya. 14 hari, ya, kalau kita lihat jumlah hari yang kurang atau terdekat dari 114 adalah 91 hari. Ini terletak pada bulan ketiga atau bulan Maret. Maka 114 ini dikurangi 91, hasilnya adalah 23. Jadi 3 bulan lebih 23 hari. Nah, jadi waktu tam yang telah dilalui yakni 2016 ditambah 3 tambah 3 bulan tambah 23 hari, atau 2019 323. Ingat, ini adalah bulan tam. Untuk mencari bulan nakis atau bulan sekarang, yaitu bulan dan tahun ditambah 1. Berarti kesimpulannya tanggal 29, maaf, ini bukan 29 Ramadan tapi 24 Sya'ban. 24 Sya'ban 1441 bertepatan pada 23 April 2020 pada hari Kamis pagi. Ini kita mencari kapan sih tanggal 29 Sya'ban 1441. Nah, kemudian ini tadi kita ketahui bahwa hasilnya adalah 23 April 2020, diingat-ingat. Nah,
menentukan saat istima atau menentukan jam istima. Langkah-langkah yang diambil yang pertama adalah menentukan FIB, fraction illumination bulan yang paling terkecil. Kemudian menentukan ELM, ALB, SM, SB, TI, dan saat istima. Apa FIB itu? FIB adalah fraction illumination atau fase bulan, yaitu luasnya piringan bulan yang menerima sinar matahari yang menghadap ke bumi. Jadi sebenarnya bulan itu benda mati. Bulan memiliki cahaya itu karena mendapatkan pantulan dari sinar matahari. Kalau ketika istima matahari itu cahaya matahari itu tidak diterima oleh wajah bulan yang menghadap ke bumi, sehingga wajah bulan yang menghadap ke bumi itu tidak memiliki cahaya. Nah, pada saat itulah dinamakan istima atau FIB terkecil. Kemudian ELM, ecliptic longitude matahari atau bujur astronomi matahari, yaitu jarak matahari dari titik Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kemudian ada ALB, apparent longitude bulan atau bujur astronomi bulan, yaitu jarak dari titik Aries sampai titik perpotongan antara lingkaran ekliptika yang melewati bulan dengan lingkaran ekliptika. Ini diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Saya lanjutkan dulu. Kemudian SM adalah sabak matahari atau selisih ELM pada jam FIB terkecil dengan ELM 1 jam berikutnya. Kemudian ada SB adalah sabak bulan, selisih ALB pada jam FIB terkecil dengan ALB 1 jam berikutnya. Untuk contohnya nanti. Kemudian ada MB adalah jarak matahari dan bulan atau ELM dikurangi ALB pada FIB jam terkecil. Kemudian ada SBM, sabak atau selisih bulan matahari. Ini rumusnya adalah SB dikurangi SM. Kemudian ada TI adalah titik istima, rumusnya MB dibagi SBM. Kemudian ada waktu istima, waktu FIB ditambah titik istima. Nah, untuk koreksi istima, karena kita berada di Indonesia bagian barat, maka istimanya itu harus ditambah 7. Nah, seperti itu. Ditambah 7 GMT karena kita selisih dari GMT adalah 7 jam. Nah, tadi menghitung 1 Ramadan 1441 menentukan jam istima. Kita tahu bahwa tadi ketika konversi dari Hijriah Masehi, bahwa tanggal 29 Sya'ban tahun 1441 itu bertepatan pada tanggal 23 April tahun 2020. Nah, ini adalah saya sudah menyajikan data matahari dan data bulan. Ya. Kita langkah pertama adalah mencari fraction illumination bulan yang paling terkecil pada tanggal 23. Ya, pada tanggal 23 fraction illumination terkecil ini jatuh pada jam 3. Ini jam 3 GMT, yakni 0,00139. Lantas bagaimana kalau FIB terkecil itu terletak pada jam 24? Nah, maka jawabannya kita harus mencari FIB terkecil pada hari berikutnya. Lalu bagaimana kalau FIB terkecil itu terletak pada jam 0 GMT? Maka kita harus mencari FIB terkecil pada hari berikutnya, yaitu tanggal 22. Nah, berhubung ini di sini tanggal 23 April itu FIB terkecilnya ada di tengah-tengah, bukan jam 0 atau jam 24. Di sini terjadi pukul 3 GMT, maka data yang digunakan kita tetap menggunakan data tanggal 23 April seperti itu. Ini FIB terkecil 0,00139. Nanti untuk ALB nya kita menggunakan jam 3 dan jam 4. Jadi dua data ini. Kemudian ALM nya juga seperti itu. ELM nya ini, ELM kita juga menggunakan data yang jam ketiga dan jam keempat.
ini ELM ke bawah, kemudian ini ALB ke bawah. Jadi kita menggunakan hanya kedua data ini. Nah, FIB terkecil pada tanggal 23 April 2020 adalah 0,00139, yaitu pada jam 3 GMT. Nah, maka cari data di bawah tanggal ini 23 ya, adalah pada jam 3 dan jam 4 GMT seperti yang saya katakan tadi. Untuk sabak matahari per jam atau SM, ini rumusnya adalah ELM pertama dikurangi ELM kedua. ELM pertama itu jam ketiga, ELM kedua jam keempat. Lihat data epimeris tadi jam ketiga dan jam keempat. Maka jam ketiganya 33 derajat 26 menit 7 detik. ELM yang keempat jam 4 yaitu 33 derajat 28,34. Kalau dikurangi hasilnya adalah 0 derajat 2 menit 27 detik. Ini nilainya harus nilai mutlak atau hasil harus dipositifkan. Meskipun hasilnya negatif harus dipositifkan. Kemudian mencari sabak bulan atau SB. ALB jam ketiga adalah 33 derajat 40 menit 18 detik. Dan ALB yang jam keempat atau jam 4 adalah 34 derajat 10 menit 13 detik. Dikurangi maka hasilnya adalah 0 derajat 29 menit 55 detik. Ini hasilnya itu harus diabsolutkan atau harus positif. Meskipun ini tadi hasilnya adalah negatif, maka harus dipositifkan. Kemudian jarak matahari dan bulan, rumusnya adalah ELM jam 3 dikurangi ALB jam 3. ELM jam 3 adalah 332607, ALB jam 3 adalah 334018. Maka jika dikurangi hasilnya adalah min 0 derajat 14 menit 11 detik. Ini hasilnya tetap ya, tidak perlu dipositifkan atau tidak perlu dimutlakkan. Kemudian mencari sabak bulan mu'adal atau SBM. Ini rumusnya selisih SB tadi 0 derajat 29 menit 55 detik dikurangi selisih SM sabak matahari, yakni 0 derajat 2 menit 27 detik. Hasilnya adalah 0 derajat 27 menit 28 detik. Kemudian setelah itu mencari titik istima atau TI. Rumusnya adalah MB ya, MB dibagi SBM. Nah, MB nya tadi adalah min 0 derajat 14 menit 11 detik dibagi 0 derajat 27 menit 28 detik. Maka hasilnya adalah min 0 derajat 30 menit 58,98 detik. Nah, waktu FIB terkecil tadi adalah jam 3 ya, jam 3 ini ditambah TI. TI nya min 0 derajat 30 menit 58,98 detik. Maka hasilnya istima ini waktu Greenwich ya, hasil dari istima ini yang pertama, yakni jam 2 derajat jam 2 lebih 29 menit lebih 1,2 detik. Nah, untuk mengkoreksi ke waktu Indonesia bagian barat maka harus ditambah 7. Mengapa 7? Karena selisih dari Greenwich ke waktu Indonesia bagian barat itu adalah 7 jam. Maka dua istimak tadi 2 jam 2 lebih 29 menit lebih 1,2 detik ditambah 7 jam, maka hasilnya adalah 9 jam 9 lebih 29 menit lebih 1,2 detik. Nah, jadi kesimpulannya untuk istimak 1 Ramadan 1441 Hijriah atau istimak 29 Sya'ban tahun 1441 Hijriah itu bertepatan pada hari Kamis Wage tanggal 23 April 2020 pukul jam
9 lebih 29 menit seperti itu. Nah, ini ada catatan apabila hasil istimak setelah dikoreksi atau ditambah 7 itu melebihi 24 jam, maka harus dikurangi 24. Nah, kemudian itu sudah melewati hari berikutnya. Contohnya begini, misalkan tadi ya, misalkan perkiraan istimak itu tanggal 22 Mei tahun 2020 pukul 18 GMT pada hari Jumat Pon. Ya. Karena ini tadi perkiraan istimaknya masih GMT, maka harus ditambah 7 ya, ditambah 7 maka hasilnya adalah 25 WIB, jam 25 WIB. Nah, karena ini lebih dari 24, maka 25 ini dikurangi 24 ya, dikurangi 24 menjadi 1 WIB. 1 WIB ini sudah memasuki tanggal 23 Mei. Jadi kesimpulannya istimaknya tanggal 22 Mei ini bertepatan pada bukan lagi pada hari Jumat Pon, tapi bertepatan pada hari Sabtu Wage atau hari berikutnya, Sabtu Wage tanggal 23 Mei 2020 pukul 1 WIB atau pukul 1 tengah malam. Seperti itu. Semoga ini ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Semoga dapat memberi pemahaman kepada teman-teman semua, dan tentunya kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.